Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pengerjaan resep menggunakan jurnal praktikum. Seperti yang sudah kita pahami bahwa kita memiliki jurnal praktikum farmaseutik berupa kolom-kolom yang berisi isian yang nantinya kita gunakan untuk mempermudah pengerjaan resepnya. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan landasan pola pemikiran pada saat mengerjakan resep dan memperkecil kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengerjaan. Kita lanjut ke resep yang akan kita kerjakan. Resep yang akan kita kerjakan diantaranya adalah sebagai berikut. Dengan nomor resep D1 tanggal 9 bulan 4 2020, resipe klorampenicol 2 gram, paracetamol tablet nomor 8, ada prodos singular anerin HCl 20 mg, Misovac Pulveres nomor 10, Signa Tadedie Pulveres 1 untuk pasien Rosita 12 tahun. Nah, kita lakukan dulu screening administratifnya berupa kelengkapan resepnya. Nah, yang ternyata resepnya sudah cukup lengkap, akan tetapi parapnya kurang tidak ada, sehingga kita mintakan parap di kelengkapan resepnya. Selanjutnya adalah monografi obat. Nah, kita isikan kolom monografi obat dengan mencari literaturnya pada buku pustaka, yaitu Pharmacopeia Indonesia edisi ketiga. Kita bisa lihat beberapa hal terkait dengan monografi untuk acetaminophen, klorampenicol, thiamin HCl. Nah, kita ketahui bahwa dari sini kita dapati acetaminophen merupakan sinonim dari paracetamol dengan khasiat analgetik. Klorampenicol sinonimnya adalah klorampenicol, khasiat antibiotik. Kemudian thiamin HCl adalah vitamin B1 anerin HCl dengan khasiat antineretik. Nah, kalau kita lihat tidak ada dosis maksimum di monografi yang kita ambil dari buku pustaka, sehingga menyebabkan konsentrasinya menjadi tidak ada. Konsentrasi DM-nya kosong. Nah, kemudian kita masuk ke golongan obat. Golongan obat bebas adalah paracetamol anerin. Untuk obat kerasnya adalah klorampenicol, dikarenakan dia merupakan antibiotik. Kemudian teori usul keistimewaan, klorampenicol diganti dengan klorampenicol palmitat sebesar 1,74 kalinya. Nah, kenapa diganti? Alasannya itu adalah karena klorampenicol base itu cukup pahit sampai sangat pahit, sehingga penggunaannya diganti ke klorampenicol palmitat yang sedikit tidak pahit. Nah, 1,74-nya itu adalah konversi dari klorampenicol palmitat berbanding klorampenicol base. Kemudian klorampenicol karena dia antibiotik, ada expired date-nya, itu adalah 2020, kita asumsikan. Kemudian paracetamol itu acetaminophen tadi sudah, dan anerin itu adalah thiamin HCl atau vitamin B1. Karena tadi dosis maksimumnya tidak ada, maka perhitungan dosis pun akan tidak ada atau kosong. Nah, kemudian ini adalah resep standar untuk acetaminophen atau paracetamol tablet mengandung paracetamol atau acetaminophen 500 mg. Ini berasal dari Pornas 1978. Nah, perhitungan lainnya kosong. Kemudian perhitungan bahannya, klorampenicol palmitat itu 2 gram dikali 1,74 sama dengan 3,48. Nah, sedangkan paracetamol tabletnya adalah 8 tablet, anerin HCl-nya adalah 20 dikali 10. 10 ini berasal dari jumlah banyak obat yang kita minta. Nah, kalau misalkan dalam resep terdapat ada prodos singular, maka nilai dari 20 ini dikalikan dengan jumlah obatnya. Berbeda nanti kalau ada propulf singular, itu dikalikan jumlah yang di atasnya. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan bahan, penimbangan bahan. Tadi kita tinggal menyalin dari yang perhitungan ke penimbangan. Kemudian ini adalah teknik pembuatan. Teknik pembuatannya adalah siapkan mortir, masukkan tablet gerus halus, kemudian masukkan anerin HCl gerus halus homogen, masukkan klorampenicol palmitat gerus halus homogen,
kemudian bagi menjadi 2 bagian sama berat, bagi menjadi 2 kali 5 bungkus sama banyak, dan kemas, serahkan. Dan ini adalah labelnya, sehari 3 kali 1 bungkus, dihabiskan karena ada antibiotik. Yang kedua adalah BNI karena ada obat keras dari antibiotiknya. Nah, tetapi yang harus kita amati atau cermati bahwa di dalam resep ini terdapat 2 terapi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu adalah terapi simptomatik dan terapi kausal. Memang benar terapi simptomatik dan kausal itu biasanya bersamaan, tetapi kalau misalkan dalam satu resep itu akan berbeda penggunaannya. Alangkah lebih baik dipisah untuk antibiotik dalam satu kemasan saja, dan untuk simptomatik berupa paracetamol dan anerin itu dalam satu kemasan. Karena kalau antibiotik itu harus dihabiskan, sedangkan kalau yang simptomatik itu penggunaannya bila perlu, jika perlu, atau sesuai dengan kondisi yang terjadi. Baik, itu untuk resep yang pertama, mudah-mudahan bisa membantu pelaksanaan kegiatan praktikum.